Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Apa itu bilangan berpangkat? Sebelumnya saya jelaskan, bilangan berpangkat ini termasuk materi dasar ya. Jadi harus benar-benar adik-adik pahami karena nanti akan dipakai untuk bab-bab selanjutnya tentang perpangkatan. Termasuk juga untuk disiplin ilmu yang lain, banyak juga yang memakai ya. Baik, bilangan berpangkat misalnya A pangkat N seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A titik-titik dikali A sebanyak N kali atau N faktor, di mana A dan N ini, A disebut bilangan pokok atau basis, dia berupa bilangan real, dan N ini disebut pangkat atau eksponen, dia harus bilangan bulat positif. Lebih jelasnya perhatikan contohnya, 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 sebanyak 2 kali, sama dengan 9. Begitu juga 3 pangkat 3. Oh, berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya 27. Contoh berikutnya 3 pangkat 4. Oh, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya 81. Paham ya tentang pangkat di sini? Sekarang contoh berikutnya perhatikan biar lebih paham. 10 pangkat 4 berarti 10-nya dikali 4 kali, 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10.000. Begitu juga dalam bentuk pecahan, setengah pangkat 3. Oh, berarti setengah kali setengah kali setengah sebanyak 3 kali. Ingat-ingat ya, perkalian dalam pecahan, pembilang atau yang di atas dikalikan dengan yang di atas, penyebut dikalikan dengan penyebut, atau yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Jadi 1 kali 1 kali 1 3 kali, hasilnya tetap 1. Sedangkan 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Perhatikan juga misalnya dalam bentuk negatif. Harus hati-hati adik-adik. Kalau dalam kurung negatif 3 berarti ini negatif 3 pangkat 3 dalam kurung negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Kenapa di sini negatif? Karena dia negatif dikali negatif positif, kemudian dikali lagi negatif, hasilnya negatif. Perhatikan juga jika pangkatnya genap. Bentuk pokok negatif jika pangkatnya genap, maka min 3 dikali min 3 positif, min 3 dikali min 3 positif. Positif kali positif hasilnya positif. Jadi kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil karena basisnya negatif, hasilnya juga negatif. Perhatikan juga contoh selanjutnya, negatif 3 pangkat 4. Ini negatifnya tidak ikut pangkat, yang ikut pangkat cuma 3-nya, berarti penulisannya negatif di luar kurung, di dalam kurungnya baru dipangkatkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak pangkatnya, sebanyak 4. Hasilnya karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 81, berarti kita negatifkan yang tidak ikut pangkat, negatif 81. Sama-sama pangkat 4 dengan ini, tapi karena negatifnya tidak ikut dipangkatkan, hasilnya tetap negatif 81. Jadi hati-hati ya di situ ya adik-adik. Sekarang bentuk desimal. Bentuk desimal 0,4. Kalau kita jadikan bentuk pecahan jadi 4/10. Kalau sama-sama kita pangkatkan 3, karena dia nilainya sama, pasti hasilnya nanti sama. Contohnya
0,4 pangkat 3 sama dengan 0,4 dikali 0,4 dikali 0,4. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Karena perkalian, ada berapa angka di belakang koma perkaliannya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 angka. Maka di sini harus ada 3 angka juga di belakang koma. 1, 2, 3. Jadi ditambahin 0 ya. Jadi 0,064. Sehingga di sini ada 3 angka juga di belakang koma. Kita buktikan dalam pecahan 4/10 pangkat 3. Oh, berarti pembilang atau yang di atas dikali dengan pembilang. 4 kali 4 kali 4 3 kali 64. Yang penyebut yang bawah 3 kali juga. 10 kali 10 kali 10 1000. 64 dibagi 1000 hasilnya 0,064. Sama ya. Sekarang bentuk aljabar. X pangkat 4 itu sama dengan X kali X kali X kali X. Nah, di sini tanda kalinya tidak harus silang. Untuk tingkat lebih lanjut, perkalian itu pakai titik atau dot ya. Begitu juga bentuk 2x min y kuadrat. Ini hati-hati juga. Bukan hasilnya nanti 4x kuadrat dikurangi y kuadrat. Salah. Karena ini bentuk suku, maka harus ditulis dulu perkaliannya masing-masing. 2x min y dikali 2x min y. Kita kalikan satu-satu. 2x dikali 2x hasilnya 4x. 2x dikali min y hasilnya min 2xy. Begitu juga yang min y. Min y dikali 2x hasilnya min 2xy. Min y dikali min y hasilnya y kuadrat. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu yang sama kita kumpulkan. Jadi hasilnya 4x kuadrat min 4xy plus y kuadrat. Sekarang contoh selanjutnya biar lebih jelas. Min x min 3y pangkat 2 itu sama dengan min x min 3y dikali dalam kurung min s min 3y. Kemudian min x dikali min x sama-sama min hasilnya positif. X kuadrat. Min x dikali min 3y, min kali min juga positif, hasilnya positif 3xy. Begitu juga selanjutnya, min 3y dikali min x, negatif dikali negatif, hasilnya positif, hasilnya 3xy. Begitu juga min 3y dikali min 3y, min kali min hasilnya juga positif, sama dengan 9y kuadrat. Jadi yang sama kita gabungkan, sehingga 3xy ditambah 3xy sama dengan 6xy, sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 6xy ditambah 9y kuadrat. Kenapa positif? Karena sebenarnya bentuk ini kalau negatifnya kita keluarkan, hasilnya negatif dalam kurung x tambah 3y. Kalau kita kalikan negatifnya ke dalam, min x ini jadi min 3y. Jadi sama bentuknya. Karena dikuadratkan, mau negatif mau positif, pasti hasilnya positif. Jadi ini dengan bentuk ini itu sama kalau kita kuadratkan. Makanya di sini hasilnya positif. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Selanjutnya sifat-sifat pangkat positif. Oke. Sifat yang pertama, jika basis atau pokoknya sama, kemudian kita kalikan, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. A di pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kita jumlahkan ya pangkatnya kalau basis atau pokoknya sama. Contohnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Karena pokoknya ini sama 5, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 5 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 7 ya di sini ya. Contoh kedua, sifatnya juga sama antara perkalian dengan pembagian. Kalau perkalian kita tambahkan, kalau pembagian kita kurangi. Contohnya 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 2, karena basisnya sama atau pokoknya sama, maka tinggal dikurangi pangkatnya. 7 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 7 pangkat 2.
Ya, paham ya? Kalau dikali kita jumlahkan, kalau dibagi kita kurangi. Mudah ya mengingatnya. Kemudian sifat yang ketiga, jika basis atau pokoknya berbeda dipangkatkan dengan pangkat yang sama karena bentuk perkalian, maka hasilnya sama-sama dipangkatkan langsung. A kali B pangkat M berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Ini juga berlaku untuk perkalian. A dibagi B pangkat M, maka A pangkat M dibagi B pangkat M. Pangkatnya ke masing-masing komponennya. Contohnya 10 kali 5 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat 3, 5 pangkat 3. 10 pangkat 3 1000, 5 pangkat 3 125, 1000 kali 125 125.000. Ini juga sama jika kita kalikan dulu basisnya. 10 kali 5 50, 50 pangkat 3 125.000. Jadi sama ya. Pembagiannya pun begitu. 12 dibagi 3, maka 12 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 144, dibagi 3 pangkat 2 9, hasilnya 16. Begitu juga kalau kita kerjakan dulu basisnya. 12 bagi 3 itu 4, 4 kita kuadratkan, hasilnya 16. Sama ya, tinggal dipilih nanti mau dikerjakan dulu basisnya atau kita pangkatkan dulu, tinggal dicari yang lebih mudah ya. Sifat keempat, jika pangkat dipangkatkan lagi, A pangkat M kita pangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Pangkatnya kita kalikan. Hati-hati, bedakan ya dengan bentuk perkalian. Kalau perkalian kita jumlahkan, kalau pangkat kita pangkatkan lagi, kita kalikan. Hati-hati di situ. Contohnya 4 pangkat 3 kita pangkatkan lagi 2, berarti 4 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Pangkatnya kita kalikan. Nah, ini yang sifat kelima, sifat yang khusus. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya itu 1. 5 pangkat 0 itu 1. Setengah pangkat 0 itu 1. Min 5 pangkat 0 itu tetap 1. X plus Y pangkat 0 tetap 1. Akar 5 pangkat 0 1. 1 juta pangkat 0 pun hasilnya tetap 1. Jadi apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian sifat yang keenam, pangkat negatif. A pangkat min N. Bagaimana cara merasionalkan atau mempositifkan pangkat? Jadi bentuk A pangkat min N kita jadikan pembagian, 1 dibagi A pangkat N, jadi negatifnya hilang kalau jadikan pembagian. Begitu juga sebaliknya, jika ada pembagian pangkat negatif supaya jadi positif, kita jadikan perkaliannya A pangkat N, dibolak-balik ya, kebalikan dari perkalian tuh pembagian, kembalikan dari pembagian tuh perkalian. Begitu juga positif negatif, kebalikan dari positif itu negatif, kebalikan dari negatif itu positif. Contohnya 9 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 9 pangkat 3. Akhirnya pangkatnya jadi positif jika diganti ke pembagiannya. Begitu juga dalam bentuk pembagian, 1 pangkat 8 min sama dengan 8 pangkat 4. Itu ya adik-adik ya, paham ya? Sifat ketujuh, bentuk akar. Bentuk akar itu sebenarnya juga bilangan pangkat. Apa? Pangkat setengah. Karena kalau nggak ditulis ini sebenarnya di sini akar 2 sebenarnya. Cuma khusus untuk 2 tidak perlu ditulis, cukup langsung akar A. Itu sama dengan A pangkat setengah. Contohnya 36 pangkat setengah itu sama dengan akar 36, sama dengan plus minus ini ya, kalau akar ya plus minus 6. Jadi bentuk umumnya A pangkat N per M sama dengan akar M pangkat N. Jadi yang bawah penyebut ini jadi pangkatnya akar,
sedangkan yang atas pembilangnya, jadi pangkatnya pokoknya, bukan akarnya, tapi nilai pokoknya. Contohnya 8 pangkat 2/3 itu sama dengan akar 3, karena penyebutnya jadi di akarnya, pangkatnya akar. Yang di atas seperti pangkat biasanya, seperti yang lain-lain ya. Ini kan sebenarnya 5 pangkat 3. Oh, berarti ini 5 pangkat 3/1. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis. Tapi karena ini bukan 1, 8 pangkat 2/3. Oh, berarti akar 3, 8 kuadrat. Kita kerjakan dulu yang kuadratnya. 8 kali 8, 64. Nah, 64 ini di akar 3, berarti berapa? Kali berapa kali berapa 3 kali, yang hasilnya 64. Jawabannya 4. Begitu juga contoh selanjutnya, 27 pangkat 2/3 itu sama dengan akar 3 dari 27, kemudian kita pangkatkan. Jadi mau basisnya dipangkatkan dulu atau diakar dulu, hasilnya nanti pasti sama, tinggal cari yang mudah. Jadi 27 akar 3 ini berapa kali berapa kali berapa 3 kali, yang hasilnya 27, ternyata 3. Kemudian hasil 3 ini baru kita pangkatkan, hasilnya 3 pangkat 2, hasilnya 9. Kalau kita 27 ini kita pangkatkan 2 dulu juga bisa, cuma kan lebih sulit mengerjakannya. Jadi paling enak kita akarkan dulu. Jadi tinggal dipilih mau diakarkan dulu atau dipangkatkan dulu, cari yang termudah. Nah, untuk bentuk akar ini nanti kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Bagaimana cara merasionalkannya, bagaimana sifat-sifatnya, yang pasti sifat-sifatnya sama ya dengan sifat perpangkatan karena dia juga pangkat sebenarnya. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, biar lebih memajukan channel ini dan biar lebih menyebar sehingga banyak kita berbagi ilmu dengan orang lain ya, saling bermanfaat lah untuk orang lain. Terutama jangan lupa subscribe biar kalau ada video terbaru adik-adik bisa langsung update ya, jadi bisa langsung dapat ilmunya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.